Halo Mezambi Serba Definisi, jumpa lagi kita dalam pelajaran matematika. Nah, topik kali ini yang kita bahas adalah limit fungsi aljabar tak hingga. Untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar tak hingga, terdapat dua cara. Cara pertama, cara biasa. Cara kedua, cara cepat. Cara biasa yaitu dengan membagi pangkat tertinggi dari suatu variabel X. Sedangkan cara cepat akan kita bahas setelah kita mengenal lebih dalam tentang cara biasa. Limit bentuk tak hingga per tak hingga ya. Jadi kalau ketemu bentuk seperti ini adalah tak hingga per tak hingga. Apabila ya kita menemukan limit bentuk tak hingga per tak hingga pada limit fungsi pecahan dalam bentuk suku banyak seperti ya limit x menuju tak hingga a x pangkat m kemudian tambah b x m kurang 1 tambah sampai dengan c di per ya px pangkat n tambah qxn kurang 1 tambah titik-titik tambah r. Nah, ini maksudnya adalah dalam bentuk pecahan ya, di mana di sini yang bagian atas itu adalah pembilang, yang bagian bawah adalah penyebut. Nah, maksudnya suku banyak di sini bisa jadi ada x pangkat 4, x pangkat 3, x pangkat 2 dan seterusnya. Begitu juga yang sisi bawahnya yang penyebutnya ya. Jadi misalnya bentuk pecahan untuk suku banyak seperti limit x menuju tak hingga untuk 4x tambah 1 per x kuadrat kurang 2. Nah, contoh lainnya misalnya adalah limit x menuju tak hingga untuk x pangkat 4 tambah 3x tambah 2 di per 3x pangkat 3 kurang 2x per bukan kurang 3x pangkat 3 kurang 2x kurang 2 bukan di per ya. Jadi ini adalah model bentuk pecahan dalam bentuk suku banyak, di mana ini nanti kalau kita secara lakukan substitusi itu akan ketemu model bentuk tak tentu ya, yaitu adalah tak hingga per tak hingga. Ingat, salah satu bentuk tak terdefinisikan atau memiliki bentuk tak tentu itulah tak hingga per tak hingga. Nah, untuk menyelesaikan model limit bentuk tak hingga per tak hingga ya, cara penyelesaiannya adalah membagi setiap suku-suku dengan pangkat tertinggi dari X. Ini adalah cara biasa, cara pertama yang akan kita kenali secara lebih dalam terlebih dahulu. Nah, untuk memudah memahaminya, kita akan coba dengan contoh soal. Soal nomor 1. Hitunglah nilai limit fungsi aljabar tak hingga berikut ini. Limit x menuju tak hingga untuk 4x tambah 1 di per x kuadrat kurang 2. Nah, pembahasannya adalah dari limit ini ya, limit x menuju tak hingga untuk 4x plus 1 di per x kuadrat kurang 2 ini dapat kita ketahui ya pangkat pembilang tertinggi ya. Pembilang berarti yang atas. Perhatikan yang di sini. Ini pangkat pembilang tertinggi yaitu adalah 1 terdapat pada 4x ya, pada 4x. Kemudian yang untuk sisi bawah itu adalah penyebut. Pangkat penyebut tertinggi dikatakan 2 ya. 2. Kalau yang tadi atas 1, yang ini 2 terdapat pada x kuadrat. Jadi pangkat tertingginya itu berada di penyebut. Nah, untuk menyelesaikannya, limit x menuju tak hingga untuk 4x tambah 1 di per x kuadrat kurang 2 itu sama dengan limit x menuju tak hingga masing-masing kita bagi dengan pangkat tertinggi. Tadi pangkat tertinggi adalah 2 ya pada x kuadrat. Jadi kita bagi dengan x kuadrat ya. Semua dibagi dengan x kuadrat ini. Jadi 4x per x kuadrat tambah ya 1 di per x kuadrat. Begitu juga dengan x kuadrat dibagi dengan x kuadrat, kemudian 2 dibagi dengan x kuadrat ya. Semuanya dibagi dengan x kuadrat. Sehingga dari sini ya
itu kita akan dapatkan 4x ya. 4x dibagi dengan x kuadrat itu adalah dapatnya 4x. 1/x kuadrat ya 1/x kuadrat. X kuadrat dibagi x kuadrat itu 1. 2 di per x kuadrat ya, 2 per x kuadrat. Nah, sampai di sini kita sudah membagi dengan pangkat tertinggi, berapa hasilnya, kemudian baru kita masukkan nilai X ini ya dengan tak hingga. Nah, setelah kita masukkan, kita dapatkan 4 ya X di sini ya. Ini kita hapus dulu untuk memudahkan. X di sini ya kita ganti dengan tak hingga ya. Sehingga dapat 4 per tak hingga. 1 per X kuadrat, X-nya diganti dengan tak hingga. Sehingga tak hingga kuadrat. 1 ya, 1 tidak mengandung nilai X lagi. Sekarang 2 per X kuadrat. X diganti dengan tak hingga juga. Sehingga 2 per tak hingga kuadrat. Nah, 4 dibagi tak hingga itu 0. 1 di per tak hingga kuadrat 0. Tak hingga dikuadratkan tak hingga. 1 dibagi tak hingga itu 0. Kemudian 1 ini pindah sini. 2 di per tak hingga kuadrat. Tak hingga di tak hingga dikuadratkan tak hingga. 2 per tak hingga itu 0 juga. Nah, 0 tambah 0 itu 0. Kemudian 1 kurang 0, 0 per 1. 0 per 1, 0 hasilnya. Jadi dengan cara kita membagi pangkat tertinggi untuk limit X menuju tak hingga untuk 4X tambah 1 di per X kuadrat kurang 2, hasilnya adalah 0. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Hitunglah limit fungsi aljabar tak hingga berikut ini. Limit X menuju tak hingga untuk 2X kuadrat tambah 5X kurang 1 di per 7X kuadrat kurang 4X tambah 3. Nah, perhatikan dari bentuk pecahan ini ya. Yang mana tertinggi, pangkat tertinggi untuk pecah untuk pembilang, kemudian yang mana pangkat tertinggi untuk penyebut. Nah, dari limit ini ya dapat ketahui bahwa pangkat pembilang tertinggi itu udah 2 terdapat pada 2x kuadrat ya, pada x kuadrat. Sedangkan pangkat penyebut tertinggi itu juga 2 terdapat pada 7x kuadrat. Nah, karena dia memiliki pangkat tertinggi yang sama ya, berarti tetap kita gunakan pangkat tertinggi yang sama tersebut, yaitu pada x kuadrat. Jadi masing-masing nanti akan, setiap suku itu akan dibagi dengan x kuadrat. Sehingga penyelesaiannya adalah limit x menuju tak hingga untuk 2x kuadrat tambah 5x kurang 1 di per 7x kuadrat kurang 4x tambah 3 sama dengan ya, masing-masing ingat ya dibagi dengan x kuadrat. Jadi 2x di sini, 2x kuadrat di sini dibagi dengan x kuadrat. 5x dibagi dengan 5x per x kuadrat. 1 dibagi dengan 1 per x kuadrat. 7x kuadrat yang ini dibagi juga dengan x kuadrat. Minus 4x juga dibagi dengan x kuadrat. 3 dibagi juga dengan 3x kuadrat. Nah, ini yang bisa dicoret 2x kuadrat per x kuadrat ini bisa jadi 2 ya. 5x per x kuadrat jadi 5 per x. Nah, kita hapus dulu biar lebih mudah kita lihatnya. 2x kuadrat bagi dengan x kuadrat itu 2. 5x dibagi dengan x kuadrat itu 5x ya. 1/x kuadrat ya 1/x kuadrat ya. 7x kuadrat bagi x kuadrat itu 7. 4x dibagi x kuadrat itu 4 per x. Kemudian 3x kuadrat ya 3x kuadrat. Nah, jauh ini kita sudah dapatkan hasilnya sebelum kita masukkan nilai x-nya menuju tak hingga ya. Nah, setelah kita masukkan x menuju tak hingga, itu x-nya kita ganti dengan tak hingga untuk semua suku yang mengandung variabel x. Nah, 2, 5 ganti dengan tak hingga, 5 per x, sehingga 5 per tak hingga. Begitu juga dengan yang 1/x ini ya, 1/x ini ganti dengan tak hingga ya. Kemudian
7 tidak mengandung X-nya. 4 minus 4 per X, yaitu X ini ganti dengan tak hingga. Kemudian juga X kuadrat ini, ya ada X ganti dengan tak hingga, sehingga tak hingga kuadrat. Nah, kita cari ya di sini hasilnya berapa ya, itu 2, pindahkan di sini 2, 5 per tak hingga itu adalah 0, 1 per tak hingga kuadrat, tak hingga dikuadratkan tak hingga, 1 dibagi tak hingga tuh 0, jadi 2 tambah 0 kurang 0. Kemudian 7, pindahkan 7 di sini, kurang 4 per tak hingga berarti kurang 0, 4 dibagi tak hingga juga 0, 3 dibagi tak hingga kuadrat juga 0. Nah, kemudian 2 tambah 0 kurang 0 berarti 2. 7 kurang 0 tambah 0 berarti 7. Sehingga kita dapatkan adalah hasilnya 2 per 7. Ya. Jadi limit X menuju tak hingga untuk 2X kuadrat tambah 5X kurang 1 dibagi 7X kuadrat kurang 4X tambah 3 itu 2 per 7, di mana masing-masing pangkat tertingginya itu sama ya. Di sini X kuadrat itu untuk pembilang itu sama dengan penyebut. Jadi pangkatnya sama derajatnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Hitunglah nilai limit fungsi aljabar tak hingga berikut ini. Limit X menuju tak hingga untuk X pangkat 4 tambah 3X tambah 2 diper 3X pangkat 3 tambah 2X kurang 2. Nah, coba kita perhatikan berapa pangkat tertinggi untuk yang sisi atas, yaitu untuk pembilang, kemudian untuk penyebutnya itu pangkat tertingginya berapa. Kalau kita lihat bahwa di sini terdapat pangkat tertingginya 4 pada X pangkat 4 ya. Kemudian untuk pembilangnya untuk penyebutnya itu pangkat penyebut tertinggi sama dengan 3 ya. Terdapat pada 3X pangkat 3. Nah, seperti di penjelasan di awal, kita membaginya dengan pangkat tertinggi. Ini cara biasa masih. Jadi semua suku kita bagi dengan yang pangkat tertinggi, yaitu adalah X pangkat 4 ya. Sehingga penyelesaiannya adalah limit X menuju tak hingga untuk X tambah 4 tambah 3X tambah 2 diper 3X pangkat 3 tambah 2X kurang 2. Semua suku dibagi dengan X pangkat 4, sehingga yang X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 4, 3X dibagi juga dengan X pangkat 4, 2 dibagi juga dengan X pangkat 4, 3X pangkat 3 di sini juga dibagi dengan X pangkat 4, 2X ini juga dibagi dengan X pangkat 4. Minus 2 juga dibagi dengan X pangkat 4. Nah, di sini kita dapatkan setelah kita bagi dengan masing-masing suku dengan X pangkat 4, ini X pangkat 4 bagi X pangkat 4 jadi 1 ya. 1 ya di sini. 3X bagi dengan X pangkat 4 itu 3X pangkat 3. Kemudian 2X pangkat 4 ya, tetap 2X pangkat 4. Kemudian 3X pangkat 3 diper X pangkat 4 itu 3 per X kita dapatkan. Kemudian 2X dibagi dengan X pangkat 4 itu didapatkan 2 per X pangkat 3. Kemudian kurang 2X pangkat 4 juga 2 per X pangkat 4. Nah, ini X-nya belum kita gantikan dengan tak hingga. Sekarang kita masukkan setiap suku yang mengandung variabel X ya, itu digantikan dengan tak hingga. Nah, di sini kita perhatikan 1 itu tidak mengandung X ya, sehingga dia tetap 1. 3 per X pangkat 3 ini mengandung X ya, digantikan dengan tak hingga, sehingga tak hingga di pangkat 3 ya. Kemudian 2 per X pangkat 4, X di sini kita ganti dengan tak hingga pangkat 4 di sini. Kemudian 3 per X ini diganti dengan tak hingga. 2 per X pangkat 3, X-nya juga
di sini diganti dengan tak hingga sehingga dipangkatkan 3. Kemudian kurang 2x pangkat 4, x di sini juga diganti dengan tak hingga. Nah, sekarang semua yang variabel x sudah kita ganti dengan tak hingga. Maka di sini langkah berikutnya kita akan dapatkan ya, ini 1 ya. 3 dibagi dengan tak hingga pangkat 3 ya. Tak hingga dipangkatkan 3 itu tetap tak hingga. 3 dibagi dengan tak hingga itu adalah 0. 2 dibagi tak hingga dipangkatkan 4 itu hasilnya juga 0. Kemudian 3 bagi tak hingga itu adalah 0. 2 dibagi tak hingga pangkat 3 juga 0 ya. Minus 2 bagi tak hingga dipangkatkan 4 juga 0. Sehingga kita dapatkan 1 tambah 0 tambah 0 itu 1. 0 tambah 0 kurang 0 itulah 0. Sehingga 1 per 0. 1 per 0 itu kalau kita bagi 1 bagi 0 itu hasilnya adalah tak hingga. Jadi untuk limit x menuju tak hingga bagi x pangkat 4 tambah 3x tambah 2 di per 3x pangkat 3 tambah 2x kurang 2 itu hasilnya adalah tak hingga. Nah, ini adalah cara biasa. Jadi pembahasan soal nomor 1 tadi, soal nomor 2, soal nomor 3 itu cara biasa, yaitu kita membagi dengan pangkat tertinggi dari suatu variabel x, baik itu terdapat di pembilang ya yang sisi atas maupun yang terdapat di pada penyebut itu sisi bawah. Nah, cara cepatnya seperti apa? Oke, mari kita perhatikan cara cepatnya. Misalkan kita akan menyelesaikan ya limit polinomial pecahan dalam bentuk polinomial atau suku banyak untuk x menuju tak hingga AXM ya tambah BXM kurang 1 tambah titik-titik tambah C di per P X pangkat N tambah Q X N kurang 1 tambah titik-titik tambah R. Maka ya apabila ketemu limit model seperti ini, itu cara cepatnya adalah yang pertama, jika ya, perhatikan di sini, jika M ya lebih kecil dari N, maka jadi apabila limit seperti ini itu M-nya, perhatikan yang M berarti yang pangkat atas, kemudian N yang pangkat untuk bawah untuk penyebut. Kalau seandainya M lebih kecil pada N ya, sehingga hasilnya adalah 0. Ini cara cepat pertama. Yang cara cepat keduanya, apabila M sama dengan N, berarti pangkat yang atas ini M ini itu sama dengan pangkat N yang di bawah. Jadi pangkat tertingginya untuk penyebut dan untuk pembilang dan penyebut itu sama besarnya. Artinya M sama dengan N. Sehingga cara menyelesaikan cara cepatnya adalah kita lihat A-nya berapa. Nilai yang dekat dengan si variabel X pangkat tertingginya. Jadi A di sini berapa, B berapa, sehingga jawabannya ini B ya, bukan P. A per P ini di sini A per P ya, P. Jadi jawabannya A per P. Kemudian cara yang ketiga ya, cara cepat ketiga. Jika M berarti pangkat tertinggi dari pembilang ya, pembilang yang atas itu lebih besar daripada penyebut, berarti yang M ini itu lebih besar daripada N, maka jawabannya atau cara menyelesaikannya itu pasti tak hingga hasilnya. Nah, berpedoman dari cara cepat ini, nah sekarang kita akan mengerjakan yang soal pertama, kedua, dan ketiga tadi yang kita lakukan cara biasa, yaitu dengan membagi pangkat tertinggi. Ini kita akan buktikan dengan
cara cepat ya. Mari kita perhatikan secara seksama. Cara cepat soal nomor 1 ya. Dikatakan soal nomor 1 tadi ya, untuk penyelesaian limit x menuju tak hingga untuk 4x tambah 1 di per x kuadrat kurang 2 itu hasilnya 0 ya. Hasilnya 0. Dimana di sini kita dapatkan pangkat pembilang tertingginya adalah 1. Kita dapat pada 4x. Kemudian pangkat penyebut tertingginya adalah 2 terdapat pada x kuadrat. Ingat, tadi kita sudah bahas cara biasanya itu hasilnya adalah 0. Nah, sekarang cara cepatnya seperti apa? Ya, ingat jika M ya lebih kecil pada N, maka hasilnya adalah 0. Nah, dari limit ini ya, kita sudah ketahui bahwa pembilang tertinggi itu 1, berarti M-nya adalah 1 ya. Untuk atasnya 1 M-nya. Kemudian N-nya adalah 2. Kalau kita perhatikan M lebih kecil pada N enggak? 1 ya, lebih kecil dari 2. Benar? Benar. Nah, kalau seandainya benar berarti adalah hasilnya adalah 0. Dengan demikian limit x menuju tak hingga untuk 4x tambah 1 di per x kuadrat kurang 2 itu hasilnya adalah 0. Jadi kita tidak usah lagi mencari atau menguraikan panjang seperti cara yang ini ya, dimana kita membagi semua suku dengan pangkat tertinggi. Jadi dengan cukup mengetahui M-nya berarti istilahnya pangkat tertinggi di pembilang, kemudian pangkat tinggi penyebut, kita cocokkan apakah dia lebih kecil. Kalau seandainya lebih kecil ya, M lebih kecil pada N, berarti hasilnya adalah 0. Jadi caranya sangat cepat. Nah, kita akan buktikan lagi dengan cara cepat soal nomor 2. Untuk yang pembahasan tadi kita lakukan secara biasa, yaitu dengan membagi pangkat tertinggi. Limit x menuju tak hingga untuk 2x kuadrat tambah 5x kurang 1 di per 7x kuadrat kurang 4x tambah 3. Ya, di sini kita dapatkan pangkat pembilang tertingginya untuk yang atas itu 2 ya, terdapat pada 2x kuadrat. Kemudian pangkat penyebut tertingginya adalah 2 juga, terdapat pada 7x kuadrat. Nah, hasilnya di saat kita bahas dengan cara biasa itu adalah 2/7. Nah, sekarang kita lihat cara cepatnya. Cara cepatnya dikatakan jika M sama dengan N ya. M sama dengan N. M yang mana? Ini yang atas ya. M2. Kemudian sama juga dengan 2 ya. Sama enggak? Kalau kita lihat di sini M2 ya. A-nya 2 ya. Yang melekat dengan pangkat tertinggi adalah 2 ya. Ini kalau lihat di sini juga 2. Kemudian N itu juga 2. N di sini. Ini 2 ya. N B-nya adalah atau P ya. P-nya ini adalah 7 ya. P7. Sehingga jika M sama dengan N, maka itu hasilnya adalah A/P. Nah, dengan demikian limit X menuju tak hingga untuk 2x kuadrat tambah 5x kurang 1 di per 7x kuadrat kurang 4x tambah 3. Berarti tinggal kita lihat di sininya. A/P. Berarti 2/7. Nah, sama kan hasilnya dengan cara biasa, di mana cara biasa kita bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, sekarang kita akan buktikan lagi cara cepat untuk yang versi ketiga, di mana pada soal nomor 3 juga kita sudah lakukan dengan cara biasa ya, yaitu dengan membagi pangkat tertinggi, di mana limit X menuju tak hingga untuk X pangkat 4 tambah 3x tambah 2 di per 3x pangkat 3
tambah 2X kurang 2, di mana kita dapatkan pangkat pembilang tertinggi untuk sisi atas itulah 4 terdapat pada X pangkat 4. Kemudian pangkat penyebut tertinggi untuk yang sisi bawah itu 3 terdapat pada X pangkat 3. Di mana setelah kita bagi dengan pangkat tertingginya yaitu dengan X pangkat 4, itu ujungnya atau hasilnya adalah tak hingga. Ini telah kita lakukan di pembahasan soal nomor 3 dengan cara biasa tadi. Nah, sekarang kita akan buktikan dengan cara cepatnya. Jika M lebih besar dari N, berarti pangkat dari siapa? Dari sepembilang itu lebih besar dari penyebut, maka hasilnya adalah tak hingga. Nah, sekarang kita lihat limit X-nya, X menuju tak hingga untuk X pangkat 4 tambah 3X tambah 2 diper 3X pangkat 3 tambah 2X kurang 2. Ini kita dapatkan adalah M dia adalah 4 ya. M-nya 4. Kemudian N-nya 3. Nah, sekarang kita lihat M lebih besar dari N. Benar tidak? M lebih besar pada N. Benar atau tidak? Benar kan? 4 lebih besar pada 3. Nah, dengan demikian berdasarkan konsep cara cepatnya, itu jawabannya adalah tak hingga. Nah, ini berarti limit X menuju tak hingga untuk X tambah X pangkat 4 tambah 3X tambah 2 per 3X pangkat 3 tambah 2X kurang 2, berarti jawabannya adalah tak hingga. Berarti jawabannya sama dengan cara biasa. Nah, inilah ya perbandingan bagaimana cara kita menjawab dengan cara biasa, yaitu dengan membagi pangkat tertinggi dari sebuah variabel X ya dengan cara cepat. Semoga kita bisa membedakan bagaimana cara menguraikan atau menyelesaikan limit fungsi aljabar tak hingga dengan cara biasa, dan juga bagaimana kita dapat menyelesaikan dengan cara cepat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Merci.